keluar tikung ke kiri, mau arah ke kantin. Dia lari, tapi larinya bukan nyamperin saya. Saya ke sini, belok ke kiri, dia di sini, lari ke sini saya. Tapi cepat. Oh, nyampingin, tapi dia mau arah ke kantin. Nah, posisinya yang bikin saya langsung lari, bener-bener lari di situ. Itu pas masuk ke area terasnya kantin. Tapi pas naik ke tangga kantin itu berubah. Loh. Pak udah tidur apa? Ya tidur, ya tidur. Tadi saya celentang tidurnya. Tongkrep lah saya, sarung saya giniin. Yang bingungi saya, pertanyaan saya itu ada cewek ngapa di situ? Bos pasti ngeliat kan zaman dulu cewek yang zaman dulu pakai apa gebaya, selendang, ronggeng. Iya. Saya orang penasaran, saya liatin lagi pelan-pelan si sarung dibuka pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini jam 12 malam gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia bekerja di salah satu pabrik kayu yang ada di Cikarang. Jadi narasumber gue malam ini seorang security. Dan pastinya banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ya. Apalagi kalau dia jaga malam. Langsung aja kenalan sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Nur. Bang, halo Bang. Alhamdulillah datang sini nih buat nyeritain kejadian horor lu waktu itu. Ini pabrik di Cikarang, pabrik kayu. Kayu di Cikarang. Oke, sampai situ aja kita nggak sebut pabriknya ya, karena masih aktif kan? Masih aktif. Nah, itu kejadian yang lo alamin tahun berapa? Tahun 2015 ya. 2015, oke udah cukup lama tuh ya. Lama. Oh ya sebelumnya Bang, makasih banget nih ya, ini udah datang sini abis turun jaga tadi ya. Iya, langsung turun ya. jaga langsung sini. Karena masih aktif kan jadi Masih security di tempat yang baru nih sekarang. Yang baru sekarang, nggak yang lama, yang baru, yang lebih nyaman, ya enak. Bukan yang mau diceritain yang kemarin. Oh enggak. Itu horor ya. Horor itu mah. Karena lu katanya cuma bentar di situ Bang, denger. Bentar sih, cuman 3 bulan. Kenapa tuh Bang? Kok cuma 3 bulan doang kerja sih? Secara 3 bulan ya, emang kalau misalnya dari segi tugas itu ya cocok lah gitu kan sebagai security. Cuman ya itu pengalaman setiap jaga malamnya itu, setiap jaga dari awal kerja sampai saya resign itu pasti nemuin hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal gaib tuh ya. Hal kayak gitu. Oke, ini berarti security bukan musuhnya, musuh terberatnya ini bukan maling, bukan ini. Malah kayak gituan ya. Iya, kayak paranormal. Oh, security perangkap paranormal. Iya, lihat itu mulu. Saking hampir seringnya kejadian sama lu Bang ya waktu itu. Nah, nanti bakal lu ceritain lagi ya Bang ya, data-data ceritanya gimana. Siap. Ini mungkin ditahan dulu Bang ya ceritanya. Jadi Siap. buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Nur, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Nah yaudah Bang Nur, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap. Tahun 2015 itu kalau nggak salah bulan November, tanggal 25. Di situ saya dapat panggilan kerjaan, sebelum saya nganggur. Dapat kerjaan panggilan security di pabrik kayu. Nah itu pas saya masuk ke dalam itu suasananya kayak seperti luas, kayak pabrik, cuman itu paling luas banget, berapa hektar nggak tahu, luas aja. Posisinya gerbang, ada apa? Pos 1. Oh, oke. Dekat pos 1 kan, sebelah kiri. Nah, pas masuk ke situ ada komandan juga, dijelasin setelah kerjanya apa, tugasnya apa. Mulai saya jaga jam 8 pagi, biasa normal tugas cek karyawan. Singkat cerita, pas sekitar jam 5 sore, saya
arahin suruh tutup gudang. Itu kalau nggak salah gerbangnya gudang itu ada 15. Kalau pertama saya diajak sama rekan saya, anggota saya namanya Mas Budi. Pertama kunci mana dulu, kunci gudangnya mana dulu gitu kan. Jadi saya pas tahu sekitaran jam 5:30 saya langsung suruh tugas jaga di pos besi, pos 2 di ujung belakang dekat boiler. Oke, ini berarti tutup dulu gudangnya satu-satu tuh sampai 15. Iya, itu pakai 15 motor. gudang. Saking luasnya itu. Pakai motor tuh Pakai ya. motor, inventaris di perusahaan itu. Dikasih tahu awalnya kunci mana dulu nih, masa kunci nomor 5 dulu, masuk ke nomor 9, kalau nggak salah itu ya, nomor 10, terakhir tuh nomor 2. Selesai itu. Selesai, saya ke pos 1, Oke. biasa ngobrol-ngobrol, komandan datang, saya langsung ditugaskan di pos 2. Ini shift berapa? Baru masuk tuh langsung disuruh shift berapa? Itu saya pagi, 24 jam jaga. Oh, 24 jam? Iya, dari pagi, jam 8 pagi, kalau jam 8 pagi lagi. Seterusnya gitu, jadi nggak ada yang 2 shift itu nggak ada. Oh, Pagi terus. Oh, sistemnya begitu? Iya. Nah, di situ saya pas kita jam 5:30, saya bawa motor lah gitu kan ke pos besi itu kan. Situ saya namanya nggak ada pemikiran negatif apapun, nih serem lah itu enggak. Saya tahunya tugas aja. Cuman komandan ngomong gini, pas lagi bawa motor, mau bawa motor, komandan, Nur, sini bentar katanya. Siap Dan. Nanti kalau ada yang mau kenalan, biasa aja ya katanya. Jangan kaget kata dia gitu kan. Siap. Posisi pos besi itu di dalam. Duduklah saya di motor begini, di jok gitu kan, sambil main HP yang Cina. Sekitar habis maghrib, kalau nggak salah itu habis maghrib, ada 6:30. Di situ kan ada bos orang Korea, ya nenek-nenek pakai kakek sebut mami, bapak gitu, pak sama mami. Nah posisi saya di sini pos besi, di depan saya persis itu gudang kosong, ya ternyata mau dijual gitu kan katanya. Nah di sebelah kanan saya itu parkiran motor, sampingnya WC, toilet. Ibu udah nggak kepake itu, udah nggak kepake, bener-bener kosong. Ya isu-isu dari karyawan serem juga katanya, angker katanya, sering ada penatakan ya gede gitu. Saya kan nggak percaya, orang saya belum baru kerja di situ. Nah pas jaga begini, saya kagetnya tuh lihat mami keluar pakai anduk bawa kayak zaman dulu lah gimana gitu kan, kayak mandi di kali gitu. Mami ngapain bawa anduk gitu? Saya pikirnya dasarnya nenek pikun kali, saya gituin kan mati saya. Dia masuk ke toilet yang kosong itu kan toilet kosong. Mau ngapain tuh orang ke situ kata saya kan? Saya nggak mikir apa-apa. Nah, selamanya orang mandi itu pasti ada berapa menitnya? Ini enggak, 1 menit nggak ada, keluar lagi. Tapi nggak pulang ke mes. Nah, dia arah mes dari parkiran motor, sampingnya toilet, arah depannya tuh mes, ada tikungan gitu ke mes kan. Nah, di sampingnya gudang kosong. Itu saya yang gembok, itu udah gak dibuka. Nah, itu si mami itu nenek keluar dari toilet, kenapa ke gudang? Saya lihat dia masuk ke gerbang itu. Tuh nenek ngapain? Itu kan dikunci, kata saya kan. Tapi masuk aja. Saya kaget. Nah, saya saking penasaran, saya bawa senter ke area yang tersebut, yang nenek itu masuk ke dalam situ kan. Saya masuk aja, saya samperin. Itu keadaan gerbang dikunci. Dia lewat mana? Kalau ke kiri kelihatan, ke kanan apalagi terang ada lampu. Ini kemana? Hilang gitu aja? Hilang udah. Tapi kayak orang masuk ke gudang itu. Tapi masuknya kayak gimana? Logikanya manusia kan? Masuknya kemana? Kata saya. Udah saya sempat diem situ, langsung keingetan sama komandan. Kalau ada yang mau kenalan, jangan kaget ya. Nah dari situ saya langsung ya branding lah gitu kan. Branding, saya mundur. Posisi saya di motor lagi, duduk begini. Mulai saya itu SMS ke Mas Budi, Mas, itu karyawan masih lama nggak anak mes ke pos 2 gitu kan. Masih lama Nur, tas 7:30, ini baru 6:30. Nah, udah saya SMS, saya udah dudukin aja, ngeberaniin diri. Di belakang saya kan tuh gudang juga, gudang produksi kayu. Itu kayak ada yang jatuh, gubrak kenceng. Brak, saya langsung kaget, refleks lah saya loncat dari motor. Saya lihat gini, apa yang jatuh? Pas saya masuk itu gudang dekat kunci, sedang kuncinya tuh ada di pos 1. Itu apa yang jatuh kata saya kan? Apa yang jatuh kata saya? Dan itu udah saya duduk aja. Lagi enak-enak main HP, tadinya mau nelpon temen.
yang di kampung. Itu kayak di dalam gudang itu kayak ada orang berisik ngobrol. Kayak ada produksi gitu kan. Sedangkan itu saya tahu karyawan itu cepat sore udah pada pulang. Oh jadi itu nggak ada karyawan yang 24 jam Nggak ada, produksinya? pagi semua. Masuk Pagi jam semua. 8, pulang jam 4 udah. Oke. Nah, jam 4 kadang pulang, terus setengah 5 sudah kunci gudang kan. Itu berisik di belakang. Kayak ada orang ngobrol gitu kan. Saya dengerin itu ngobrol. Ada kayak, ngobrol gimana gitu ngobrol kan. Pas saya samperin di air, masuk ke pos besi, bener pos besi itu, saya samperin lari, jalan. Soalnya tuh kayak ada yang ngeperhatiin gitu. Ngeperhatiin. Kok ada yang ngeliatin, tapi saya liatin kiri kanan nggak ada. Mulai saya ke depan lagi. Bawa motor saya ke dalam langsung. Mau ke depan tadinya. Untungnya anak bus duluan datang. Tumben anak bus bisa 7:30 udah ada di jalan. Ketemu di pas jalan lorongan itu. Bambu. Mau kemana apa? Mau ke depan. Takut ya katanya. Enggak katanya kan. Ya di sini. Nah, jagalah saya di situ. Anak bus 4 orang yang jaga, 3 orang di pos besi, 1 orang di kantin. Oke. Nah, saya pertama itu awal kerja nggak di kantin dulu tidurnya, di pos besi tidur bareng. Mama ngumpul, biasa kan lagi zaman dulu main remi lagi kartu gitu kan. Saya menghadap ke boiler pos besi itu. Itu saya lihat, itu kayak orang ngintip. Ada yang ngintip nih? Kayak bayangan yang ngintip. Betul saya biasa aja kan. Udah saya liatin lagi, teman-teman karyawan lagi pada main kartu. Tapi penasaran pengen lihat lagi ke belakang, liatin lagi. Itu persis kayak gini, set gitu kayak orang bercanda lah gimana gitu kan. Apaan itu nih? Udah merinding nih. Saya ngomong ke temen ke lain, pasti pokoknya lu mah halu gitu kan. Mungkin lu pengen hayalan lu apa gimana gitu. Saya diem. Nah, jika cerita di situ, udah saya ke depan bareng Mas Budi, kata Mas Budi di sini aja. Takut lu kaget. Kata gitu kan. Udah saya berdua tuh di pos 1. Alhamdulillah saya berdua, saya nggak ada ini kan. Jika cerita saya jaga yang hari kedua. Itu hari yang kedua kalau disebut hari paling ibaratnya susah dilupainya, bener-bener serem. Oke. Yang kedua, komandan datang cuma sebentar. Gimana kerja? Sabdan, betah. Sabdan, betah dan. Bagus. Jalanin tugas yang benar. Sabdan, dia keluar. Biasa dong saya jaga di pos besi lagi setiap setengah 6. Setengah 6 sore ya. Menjelang maghrib. Jaga di situ biasa. Ya di situ nggak ada apa-apa. Setengah 8 datang karyawan, Pak, kita temenin siapa? Teman saya kan, teman saya di kantin. Ya udah, kata saya kan, saya lah bawa jaket, bawa sarung gitu kan, jaga di situ. Nah teman saya itu lagi nulis. Biasa kayak zaman dulu mah kayak MKS gitu kan ya, main-main kayak gitu, nulis. Saya tiduran, lagi main HP, jaga SMS-an sama istri gitu kan. Itu jam 10 malam. Temen-temennya ngajakin tidur. Dia bilang, Pak tidur ah. Ya baru jam berapa ini jam 10 tidur. Dia udah tahu firasat dia. Emang kalau udah lama itu anjing. Saya kaget tuh anjing di situ ada 10 yang diliarin, dia dilepas. Oh sengaja? Emang sengaja bos dia suka anjing gitu kan. Makanya anjing tuh banyak, anjing kampung namanya. Jadi emang gak galak, cuma dilepasin di area perusahaan dia. Itu kata ayah, karena situ emang saya keperhatiin situ pos kayu itu kosong, nggak ada yang berani ke situ. Cuma itu anjing melingkar gitu, kelingkar di situ, ngelingkar kayak kasih makan gimana sih itu kan? Iya ngiterin situ aja. Iya, kadang yang ya jalan-jalan gitu masih layaknya anjing gimana gitu, jalan-jalan gitu. Saya liatin anjing pertama kali itu anjing. Temen ya karyawan gitu, Pak udah tidur apa? Ya tidur. Tadi saya celentang tidurnya. Tungkerp lah saya. Sarung saya giniin. Itu kedua kalinya saya begini. Itu anjing mesti gonggong. Yang bingungnya saya, pertanyaan saya itu ada cewek kenapa di situ? Bos pasti ngeliat kan zaman dulu cewek yang zaman dulu pakai apa gebaya, selendang, Iya. ronggeng. Iya. Yang ronggeng kan gini. Itu saya jujur, itu walaupun sampai sekarang itu masih keingetan, masih kebayang. Itu ngebelakangin saya. Pakai sarung apa yang samping batik itu. Nonggeng gitu kan. Ya jaipongan gimana, jaipongan gitu. Selendang diginiin di tangan. Yang ini lah, cewek. Saya pikir itu orang gila. Tapi kalau orang gila masuk dari mana? Saya ke gerbang di pos 1 doang. Masa di pos 1 nggak ada security, kata saya gitu kan. Saya tutup tidur lagi. Saya buka lagi. Nah, yang ketiganya saya bikin situ, yang bikin saya ngedon.
Itu dia posisi dia nggak belakangin saya, posisinya di belakang. Oke. Tiduran, dia kayak gini, jaraknya di sini ke ada berapa meter deket lah. Nggak jauh sih. Nggak jauh. Deket ya? Saya lihat ketika kayak gini, lihat itu kan kadang gelap. Kalau berat itu mata orang manusia, ngelihat orang itu pasti ngelihat dulu dong, gini dulu nama apa matanya dia nggak langsung najam ke saya. Sat, matung, lagi joget, ingat gerakan dia joget. Dia zaman dulu dia nyanyi ronggeng, begini langsung. Itu langsung plat ke mata saya. Kayak dia gak suka masa gimana sih? Begini nih. Itu gerak diem. Saya tutupin lagi. Nah, mata saya kayak keselnya gitu kan. Tuh ngapain ngeliatin saya kan, takut kan. Kata yang karyawan, tuh ngapain dilihatin Pak? Udah diem aja. Oh, dia juga lihat. Dia udah pengalaman situ. Makanya dia udah nggak aneh. Kalau dari gitu udah diem aja, pura kita nggak tahu. Kita ngintip terus. Namanya kan baru kita belum tahu apa-apa kan. Saya tutup lagi. Dalam hati saya, ya Allah, itu ngeliatin kata saya kan. Saya takut nyamperin gitu kan. Nah, saya orang penasaran. Saya liatin lagi pelan-pelan si sarung dibuka pelan-pelan. Apa posisi tadi begini terus begini. Ngebelakangin saya, tapi begini itu aja udah gak ada. Anjing yang di kampi yang di pas itu hilang. Tahu lari kemana? Hilang, dia berdiri menghadap ke pos kayu ngebelakangin saya. Nah, saya lihat ke atas gini kan, lihat begini ya. Kok dia nggak ngeliatin saya. Tapi saya kabur, lari. Saya lihat ke bawah, itu samping namanya kan zaman dulu kan batik. Iya, kain. Pasti kan setumit tingginya. Iya. Itu kaki nggak ada. Kalau misalnya samping zaman dulu ke lantai, logikanya berarti ketutupin. Iya. Kakinya ini nggak ada, dia ngegantung. Ada berapa senti tingginya segini, itu nggak ada. Dari situ saya lari langsung. Saya nggak mikir itu motor. Nah motor saya kalau motornya inventaris perusahaan kan diselah juga sekali 2 kali udah nyala. Saya langsung lari di situ, ninggalin sarung saya, tas saya lari langsung ke pos 1. Teman security-nya yang tadi ditinggalin juga? Ikut lari. Ikut lari juga dia? Juga. Pas saya lari, ikut lari dia. Dia lari. Nah, pas lari itu nggak jauh sama saya. Dia pastinya di sini, saya lari ke sini. Tapi ya saya namanya panik kan nggak mungkin diperhatiin begini. Saya nggak tahu itu dia hilangnya kemana, nggak tahu saya lari. Kenapa nggak larinya ke kiri? Arah kantin langsung ke pos 1 deket kan. Saya lari ke sono ke arah lorong. Saking takutnya. Anjing juga ngejar saya kan. Saya ngomong ke Mas Budi. Mas ceritain yang nembuk. Saya lihat ini perempuan kayak gini. Ceritain semua. Gue udah nggak aneh katanya. Terus lu bisa gini apa? Diceritain saya dari saya ngintip. Lu ngapain diliatin? Ya mas saya nggak tahu. Mas saya tahu itu. Perempuannya begitu atau makhluk begitu saya nggak tahu. Saya orang penasaran. Terus kemana sekarang? Ada di pos 1, ada di pos kayu kata saya. Dicarilah sama Mas Budi berdua, nggak ada. Adem biasa. Nah dari situ saya kepikiran. Selang 2 jam ada setengah 12 komandan datang. Saya di pos besi. Masih bengong tuh saya masih trauma tuh di SMS. Nur ke depan. Ada komandan nih, dapat gusuran kata gitu kan. Biasa kan ya ada kopi lah gitu, gorengan apa. Saya ke pos 1. Posisi saya duduk gini di bangku. Ini di pos 1 sebelah kiri. Di depannya ada bangku kayu kan panjang. Ini karyawan 1 orang. Samping kanan saya Mas Budi, samping karyawan juga. Depan saya komandan. Di belakang saya arah ke lorong, arah ke kantin. Itu jauhnya itu adalah berapa meter ya? Lumayan jauh juga, tapi nggak terlalu jauh juga sih. Ya, ada kandang, ya kelihatan ada kandang anjing tuh yang paling galak di situ. Lagi enak ngobrol, posisi saya masih ingat saya ambil gorengan tuh. Komandan yang tadi duduknya kakinya ke atas, naik langsung duduk begini, tuh refleks langsung nunjuk saya. Duduk tuh apa di belakang lu? Gitu. Kirain saya itu dia bercanda, dan apa-apa sih? Tuh lu lihat katanya. Saya lihat ke belakang begini, itu asap. Kayak asap kayak orang nabunin gimana sih, nggak bakar sampah asap, tapi berbentuk langsung. Di mana? Di belakang persis? Tapi di belakang nggak terlalu belakang. Ya itu jaraknya berapa meter ya? Adalah 10 meteran lah. Oke. Itu berbentuk. Saya sempat lihat begininya, fokus jadi nggak langsung lari gimana? Liatin begini aja. Itu asap biasa. Pas semua refleks semua kan ada kalian 2 orang, saya kan 4 orang 5 orang lah, sama komandan tuh ngelihat. Dia posisinya kalau orang jalan langkah gimana dia ngelayang, tapi ke tembok.
Minta dia menghadap ke saya, dia nyamping. Cuman nih anehnya kayak, kalau kata saya kayak orang ngeledek gitu. Kayak ngajakin main gitu maksudnya. Nah, jarak berapa meter itu udah deket. Itu pala begini, kenceng. Kayak anak metal gimana gini. Oh gini-gini, headbang gitu ya? Iya, di situ mundur saya. Dan, saya diam. Komandan lari, saya lari. Saya langsung lari di situ, trauma lah saya situ. Nah, pas berikutnya saya kerja lagi di situ. Hari ketiganya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman ya suara-suara doang gitu kan. Udah masuk hari ketiga nih Hari berarti. ketiga. Nah sebelumnya yang sosok asap ini bang, itu bener-bener yang kelihatan rambut aja berarti ya, kayak bentuk sama pala ya? Iya asap putih sama palanya, ya ekspresi kayak kalau kata orang ini mah kayak kuntilanak gitu ya. Oh bentuknya kayak gitu? Kayak gitu. Cuman nggak begitu jelas? Nggak jelas, orang keadaan malam gelap kan, nggak ada lampu. Samar-samar kelihatannya, itu masih asap gitu, kan berbentuk asap dulu, tapi langsung berbentuk gitu. Anjir. Cuman yang jelas kelihatan itu rambutnya ya? Oke, hari kedua nemu yang kayak gitu, parah banget. Hari ketiga nggak ada apa-apa nih, Nggak ada apa-apa itu. Oke. Hari keempatnya, pokoknya sampai satu seminggu itu kerja 2 hari itu kejadian. Seterusnya enggak sampai seminggu. Oh aman nih seminggu. Aman. Berarti 9 hari, udah 9 hari nih. Aman. Nah, singkat cerita hari Rabu saya jaga pagi lagi, di situlah mulai. Mas Budi gini, dah katanya, lu gue perhatiin di pos besi mulu katanya. Udah sini aja bareng di sini. Terus pos besi udah ada karyawan katanya. Nah, ceritanya. Tapi saya udah tahu nih di belakang itu ada karyawan lagi pada nginep di situ di belakang di pos 2. Saya pengen patroli. Biasa kalau itu ada anjing kan udah nurut. Kalau saya patroli ke belakang, kalau nggak ada anjingnya 10 itu, saya nggak berani. Nah, saya keprok tuh anjing berani nurut. Ngegiring saya. Oh, nemenin, saya berani. Sampai ketemu karyawan di situ. Saya jalan kan lumayan jauh tuh, udah gak kelihatan karyawan dah di pos 2. Arah ke mes. Ada bos di situ diri. Tumben-tumbenan nih bos gak pakai stick golf. Tangannya ke belakang begini. Biasalah kayak gimana kan orang kaya kan. Saya sapa dong. Selamat malam Pak. Ngangguk doang. Udah biasa begitu orangnya. Pak, belum istirahat. Geleng doang. Udah. Ngobrol gitu saya ke arah kantin. Masih digiring sama anjing tuh. Ke belakang. Yang ketemu yang makhluk itu. Nggak taunya di pos satu lagi rame. Lagi pada ketawa-tawa. Nggak tahu bos lagi di situ lagi ngobrol. Oh. Bos di golf pakai yang topi main golf, topi yang lebar tuh. Kaos putih yang berkerah, celana pendek. Coklat, pakai sepatu. Stick golf di sini. Itu lagi ngobrol. Ke Mas Budi ngobrol, pengen cariin ya kayak gituan lah gitu kan. Dia mah ya namanya walaupun aki-aki gitu kan kayak kakek. Masalah gitunya dia masih normal. Lagi ngobrol gini, saya lihat lah, kan di sini. Toel Mas Budi, Mas. Dari tadi nih, bos. Ya tadi katanya. Lu pas ke lorong itu, bos ngelewat. Nah terus yang di mas siapa kata saya. Emang lu bos apa? Punya bos Korea di sono di belakang. Orang saya nyapa mas. Orang lu dari tadi di sini, lu pas di ujung mau ke lorong jalan banyak bambu tuh, tikungan. Bos sudah ada di sini dari tadi. Lu pergi dia datang. Oke. Nah terus di belakang siapa? Nah gitu kan. Tanda tanya saya di situ kan. Bos ke pulang dia. Duduklah saya di situ. Itu apaan kata saya. Siapa itu? Sedangkan itu di mes itu cuma berdua, suami istri. Nenek-nenek pakai kakek doang gitu kan. Anaknya kan di Korea gitu. Sekitar jam berapa lagi datang dia. Yang tadinya mau baik-baik, jam 12 datang marah-marah. Kan dia kan di rumahnya ada CCTV. Setiap sudut gudang boiler tuh ada CCTV. Dia datang jam 12 malam marah-marah. Saya lagi bakar-bakar kan. Saya nggak mau katanya. Ada anak kecil di sini. Anak kecil. Mas, emang di mes ada bawa anak kecil anaknya? Dari mana? Apa di mana Pak? Tempat pembakaran di boiler kata gitu kan. Wah mungkin Pak saya bercandain tuh. Mungkin Pak itu bukan orang Pak. Manusia itu kan hantu. Saya nggak percaya hantu. Oh dia nggak percaya? Nggak percaya. Saya suruh ngikut. Harus menyaksikan tuh di pas lokasi di boiler yang kedua itu. Karena saya sama Mas Budi naik motor. Dia mah jalan kantin, saya jalan bawa motor gitu. Ceritanya ada nyampe di situ kan. Saya lihat kayak ada apa-apa.
Tapi si bos itu dia ngeliat di kamar dia lagi mainnya pintu boiler pembakaran. Sedangkan tuh pintu kan berat. Saya aja kalau pakai tenaga, ini begini anak kecil katanya. Baju merah katanya, baju merah. Kalau di CCTV kelihatannya kan nggak jelas kan, hitam putih gitu, baju merah katanya gitu. Saya lihat nggak ada pak, mungkin itu bukan manusia pak, itu hantu. Saya nggak percaya hantu, usir katanya gitu kan. Saya saling menatapi, Mas Budi sering lihat gini, Mas apa yang mau diusir? Udah jangan dulu. Jadi dia ibaratnya dia nggak mau tahu, itu anak kecil harus dikeluarin, masuk dari kemes. Saya diem sama Mas Budi ngobrol begini, Mas Budi di kanan, saya di sini. Nggak taunya Mas Budi ngeliat, ada di samping saya. Oke. Baru kunci mana? Ada nih, saya gitu. Saya biasa aja ada nih. Nyalain motor. Kan Mas Budi mesti kaku bawa motornya. Nyalain motor. Ya, cepetan. Iya, nah itu dia ngeliat. Ternyata dia tuh mukul saya, Mas Budi. Maksudnya mukul saya biar saya ngehindar, maju. Cepetan lo gitu, maju. Saya kaget lah, kok Mas kasar gitu? Cepetan naik. Sengaja. Cepetan saya naik lah, Mas Budi. Pas Mas Budi naik di motor, Mas udah, Mas mau baru saya bercandain tadinya, Mas udah ya turun lagi, saya gituin tadinya. Pas gini, itu di belakang persis begini aja. Itu persis merah, kayak anak kecil umur 7 tahun lah. Cewek cowok anak kecil? Ya nggak tahu namanya, itu kayaknya cowok sih, tapi itu api, gimana sih api gitu kan? Atau anak kecil main api, kalau nggak panasan ini, begini, di belakang motor gini. Mukanya jelas banget ya? Tapi nggak jelas, semua lihat bentuknya doang, tapi nggak jelas mukanya kayak siapa, apa cowok-cowok nggak tahu. Itu saya bukannya istighfar apa gimana gitu, malah kasar. Itu apaan anjir? Itu apaan gitu? Langsung lari bawa motor. Nyampe di pos 1, saya tanya ke Mas Budi, Mas, kan gini aja dah. Ada masalah apa sama saya? Kok saya ditabok? Ah, gini Nur, duduk lu. Ceritain. Kenapa gua tadi mukul lu, nabok lu, kata kasar gitu kan. Lu supaya gua hindari ke depan. Itu udah di depan samping lu, udah di samping lu. Dia ngelihat. Masa sih? Perasaan saya nggak lihat apa-apa. Jadi katanya, ya kata Mas Budi, dia mau megang saya. Lu kalau lu pegang, panas lu. Bukan panas kita kamar kayak dibakar, kayak panas tuh bawa panas, hawanya panas katanya gitu kan. Maka gue sengaja gue tabok biar lu menghindar dari dia. Terus lu kenapa tadi pas mau motor ngeliat? Iya Mas, yang itu kan bocah kecil, ya itu. Nah itu bos yang dilihat. Nah itu susah diusirnya kata saya kan gitu kan. Udah di situ udah di pos. Di situ saya bengong, bilang ngelamun, Roma. Saya tidur nggak bisa tidur. Itu bisa kepikiran. Kita pulang. Awal pertama kali saya lihat itu, saya pulang ke rumah, ke kontrakan, saya ngadu ke istri. Udah nyerah, udah gak kuat. Kenapa? Ada istri nanya kenapa. Ini bukan security. Ini sama aja kayak paranormal, uji nyali. Istri aja awal pertama tuh gak percaya. Ah itu mau katanya hayalan saya gitu kan. Saya ceritain kayak gini. Terus mau gimana lagi? Kalau saya berhenti kerja, anak gimana, kebutuhan gimana, mau gue saya bertahan kan, saya lanjutin. Singkat cerita saya masuk lagi, itu ada anjing di depan mes dia, bagus juga sih anjingnya ya, bagus juga tinggi gitu, kayak tinggi, itu mati di situ, mati di kandang. Bos marah-marah, ya kalau bagi saya sih dia marahnya nggak jelas, dia mau marah ke siapa nih anjingnya mati. Misalnya ada security, kena sasaran, security ngomel-ngomelin. Kenapa anjing bisa mati? Katanya nggak kasih makan. Itu udah jadwal. Saya kalau pagi ngasih makan anjing 1 mangkok gitu kan di setiap kandang. Kalau di luar saya sebarin aja jalan. Makanya nurut gitu ke anjing yang diliarin di situ. Kalau di kandang itu ya paling 1 mangkok, sodorin. Kadang ada juga itu yang dikandangin anjing yang galak semua. Itu mati di situ udah kaku. Kata saya, Pak ini udah meninggal Pak, mati Pak. Kan? Udah nggak mau dikubur, dibakar di boiler. Nah di boiler, tapi dia minta ininya, abunya. Ya kan boiler segede gitu, tabung gede gitu, udah kecampur kayu. Iya, gimana? Pepohonan ranting apa? Karena maksudnya kudu dipisah lah susah. Iya, gimana dah mikirnya? Nah saya kayak bingung. Udah lu asal ngeduk aja Ki. Yang penting 1 kendi aja. Mau tahu diapain sih, kurang paham gitu kan. Boiler kan begitu nyatu. Iya kan masukin aja, serahin aja. Itu belum saya nyalain tuh udah saya lempar duluan anjingnya. Lempar lagi saya pakai karung gitu kan. Lempar begitu.
Itu ngelihat baru saya nyalahin, baru bos ini kebakar jadi abu, sudah dipisahin. Ya dia dikasih kendi, udah dibawa ke dalam. Nah pas malamnya itu malam setelah saya jaga itu kalau nggak salah kejadian anjing meninggal itu 22 bulan saya di situ. Udah 22 bulan. 2 bulan. Jadi enggak selama 2 itu enggak tiap hari ketemu gitu. Kadang-kadang saya lagi disebut lagi apes lah gitu kan, lagi pengen suruh ketemu ya ketemu gitu kan, ngeliat kayak gitu. Kalau enggak. Tergantung pemikiran saya sendiri. Saya lagi iseng jalan di pas tengah-tengah. Itu kalau udah merinding, walaupun ada anjing yang giring saya, kalau saya udah merinding saya mundur lagi. Soalnya pernah kejadian pas digiring-giringin nggak taunya depan apa namanya kayak orang kayak cewek kayak mau nyeget angkot gimana sih pinggir jalan begitu. Saya enggak. Itu pinggir saya ada. Pas lihat anjing begini, kita di belakang lagi begini jadi nunduk ini. Itu anjing juga nggak dengar. Enggak. Kan biasanya kalau anjing lihat angkot gitu kan langsung gong. Iya, ini enggak. Ini 10-10-nya giring saya sampai ini enggak. Pas lihat begini, astagfirullah. Itu anjing santai aja. Saya jalan cepat, anjing ngiring. Walaupun saya bawa motor, tuh anjing tetap ngikutin. Nah di pos lorongan jalan tikungan begini, itu kan pohon bambu semua sebelah kiri. Itu lampu cuma lampu satu doang. Jarak jauh ada lampu lagi, otomatis gelap. Itu paling emang disebutnya ya terowongannya lumayan angker juga sih. Di samping kanannya tuh kayak kebun kayak kebun pisang, kebun singkong. Dari situ saya ke pos satu lagi. Udah Mas Budi itu udah bosen, nggak denger saya ngeluh, ketemu ini. Udah biasa katanya. Nah 2 bulan tuh jalan. Pokoknya pas terakhir saya jaga itu ketemu sama kayak gini apa namanya anjing hitam di depan mes. Duduk masih posisi anjing duduk gini kan? Iya. Saya lihat begini dari jauh. Itu apaan kata saya kan? Wah anjing kok perasaan di sini anjing gak ada warna hitam. Pokoknya kan putih, hitam, kuning gitu kan. Warna apa gitu macam nggak ada polos hitam. Oh nggak ada hitam pekat, nggak ada. Ini begini aja, ngeliatin. Tapi pas saya tikun ke kiri, mau arah ke kantin, dia lari, tapi larinya bukan nyamperin saya. Saya ke sini, belok ke kiri, dia di sini, lari ke sini saya, tapi cepat. Oh nyampingin, tapi dia mau arah ke kantin. Nah posisinya yang bikin saya langsung lari. Bener-bener lari di situ. Itu pas masuk ke area terasnya kantin berubah jadi kayak orang tapi hitam masuk ke daerah dapur. Waduh. Saya ngeliat gini lari. Anjing lari. Kenapa di depan saya? Jadi kayak apa namanya? Lari anjing gimana? Koncong kan? Tapi pas naik ke tangga kantin itu berubah kayak orang lari. Di situ saya langsung bener-bener refleks langsung mundur saya. Langsung balik lagi ke situ, padahal itu deket lagi mau ke pos 1. Malah saya mundur. Kayak di film Twilight nih, yang jadi si ininya serigalanya tuh. Nah, kayak gitu, kayak saya berubah langsung gitu. Ya kan? Gitu, itu kan berubahnya ini mah berbentuk ininya. Saya nggak tahu itu berubahnya kayak gimana. Saya taunya dia lewat, lari. Iya. Lari. Sekedip mata aja tuh langsung. Lari itu tahu mau arah ke kantin kan keadaan gelap. Tapi pas di tangga kantin itu lari lah kayak orang. Orang telanjang gitu, tapi hitam, gak kelihatan berbentuknya kayak siapa, enggak. Males banget. Nah itu terakhir situ ngelihatnya, mulailah saya di situ saking keselnya, saking udah capeknya apa? Kok gue setiap hari jaga begini terus, setiap jaga pasti ketemu gini terus. Mulai bawa emosi saya. Nah pas kata istri, udah katanya jangan dipikirin kayak gitu mah. Nggak ada orang meninggal sama kayak gituan, kata istri gitu kan. Saya pikir emang iya sih. Nah mulai saya pas jaga, emang ragu-ragu juga saya jaga pagi itu. Deket lagi sore nih, wah malam lagi. Nah mulai keselnya ini, saya ngebayangin, udah nih sampai 3 bulan. Sering begitu. Ya ketemu itu tuh juga. Maunya kayak, tapi kalau model kayak, siapa namanya, kayak pocong-pocong itu belum pernah lihat. Nggak ada. Nggak ada. Ya gitu. Yang kayak nyerupain kayak aki-aki yang orang Korea itu, si anak kecil yang api itu sering.
Itu sering. Tapi yang kayak Nyai Ronggeng itu cuma sekali-kalinya ngelihat saya. Itu doang yang paling saya seremin ya, paling saya takutin itu Nyai Ronggeng. Cewek cakep kayak zaman dulu. Iya, si cewek penari ini. Narinya bagus. Saya nggak tahu itu pas tajamannya itu loh. Matanya ya. Ngelihat yang set langsung ke saya matanya. Nah itu. Pas terakhir saya jaga 3 bulan tuh seminggu lagi saya mau resign. Mulailah saya itu mulai kepikiran ngapain gua harus takut begini. Nggak ada seorang ibaratnya meninggal gara-gara dibunuh setan, nggak ada kan gitu kan. Saya mikir ke situ. Ya udah. Pas maghrib saya jaga gudang, kunci gudang. Biasa aja tugasnya kalau 4:30 kunci gudang. Nah pas di gudang gembok nomor 15 kalau nggak salah, sama nomor 5. Itu motor masuk ke dalam, area produksi. Kan dia kunci di kalau nomor 15 itu di dalam, nggak di luar. Saya ngoci, itu persis kayak ada orang manggil. Bang, gitu kan. Yang begini tuh nggak ada siapa-siapa. Mungkin tuh di samping area pabrik ada warga kali gimana kan. Itu persis di belakang kayak ada yang manggil gitu kan. Nah saya di situ. Yang bikin saya mulai emosinya itu pas lagi bawa motor, itu triplek. Kan ditumpuk. Serot gitu semua. Iya. Kalau orang kaget kesel kan. Saya mulai kesel di situ. Udahlah katanya jangan ganggu, saya gitu kan. Gue di sini nyari kerja, nyari nafkah, bukan buat nyari masalah. Kalau lu pengen hargain gue. Gue aja nggak ngusik lu ngapain ngusik gue, gitu kan. Nah mulai di situ saya simpen kunci di pos 1. Disebutnya bukan nantang sih, saya bukan nantang. Jadi kayak orang emosi sama orang gitu sih, pengen berantem lah kasar gitu kan. Mas saya mau ke pos 2 dulu. Tuh baru berani, pusing saya. Oh lu lagi berantem istri ya, kata gitu. Ya, padahal enggak. Pos 1, bener di pos 1-nya, enggak di depan saya, setiap saya jaga. Ke pos 1 bersih, duduk sendiri. Cuma ditemenin lampu cuma 1, enggak terlalu terang. Saya ngomong sendiri di situ. Oke. Udahlah katanya, jangan ganggu. Saya di sini kerja, nyari duit buat anak istri, bukannya buat ganggu lu pada. Lu pengen dihargain, pengen dihormatin, tapi lu aja nggak ngargain gua. Gua di sini gak ngusik lu, ya lu jangan ngusik gua, gitu kan. Itu pos besi goyang, kayak gempa. Orang kalau misalnya orang dibilang itu diem lah gitu ya, ini mesti sengaja. Nah di situ saya keselnya, saya turun loncat, yang ngeri roboh juga. Bus itu gua udah lama kan takut roboh. Udahlah jangan ganggu, kalau lu bener-bener berani muncul depan gua. Saya gituin kan, jangan suara-suara doang, jangan kayak anak kecil, muncul, tampakin di depan mata gua. Itu nggak ada. Saya ngomong nggak ada yang ibaratnya nampakin kayak setiap saya jaga langsung ada, ini nggak ada. Itu berhenti pos besi berhenti, nggak goyang-goyang. Dilihat, wah berhenti nih. Ayo sini muncul. Gue sini salah apa sih? Lu berani muncul sumpah gue. Itu kan, itu nggak ada. Kayak ada suara benda jatuh lah, nggak ada. Itu Mas Budi nggak tahu praktisnya dia jauh. Lu orang gila lu katanya. Saya pas samperin, Mas, lu ngapain ngomong situ orang gila lu katanya. Ngomong sendiri. Pusing saya Mas. Dia tahu kalau masalah keluarga jadi bawa ke jangan bawa ke tempat kerja. Bukan. Dia bawa ke pos 1 aja, saya obrolin di pos 1. Saya capek Mas. Saya ini security apa paranormal? Setiap jaga kok begini terus, kayak uji nyali. Mana kalau uji nyali ada bonus mah? Nggak ada bonus, gaji cuma segitu. Setiap jaga pasti ada gangguan. Setiap jaga ada gangguan yang begini. Makanya di sini anggota security nggak ada yang betah. Paling lama tuh 5 bulan keluar. Kalau gini masa lagi sama, gak kuat. Ya terserah. Kamu jangan kerja di mana lagi, kesusahnya kerja sekarang. Nah dari situ lagi ya namanya emang kita udah harus resign gitu ya. 2 hari lagi mau resign tuh. Hari pertama itu bener-bener gak ada gangguan. Saya mulai pikirannya itu kayak nantang gitu. Coba lu tampakin lagi. Dia udah capek selama 3 bulan itu. Udah hal biasa. Nah pas hari keduanya istri nanya, mau jaga sekarang? Iya. Yakin katanya gitu kan. Orang setiap pulang kerja ngeluh-ngeluh katakan. Enggak sekarang. Oh ini hari terakhir nih. Terakhir tuh. Yakin ini katanya. Iya katanya. Awas ntar katanya pas turun jaga ngeluh lagi katanya. Ya enggak lah katanya. Jagalah saya di situ. Pas siangnya, lu katanya mau resign.
Ya mas ntar katanya mungkin saya tunggu panggilan, saya gituin kan. Lu udah gak kuat di sini. Ya sebut gak kuat, sistem kerjanya bingung saya tugas di sini. Seragam gak dapat, gitu kan. Gaji juga digini-gini, kecil undur-undur. Tambah lagi, nemu kayak gituan coba. Ini saya security apa sih mas? Nah itu dia, itu pertanyaan sering anggota begitu. Pertanyaan tuh gue susah ngejawabinnya yang begini. Sekarang gini Nur katanya, ini pabrik apa? Pabrik kayu. Lo sering lihat kan mobil truk gondolan kayu, kayu jati, mahoni. Itu bener-bener kan? Yakin itu kayu kosong. Tahu lu itu potong di mana? Tukang kayu, bawa-bawa tahu kayu batangan gede tuh, kayak jati, mahoni kan. Yakin tuh kosong, pasti ada isinya. Yang penghuni itu ada di rumah, kayak penghuni kan makhluk itu di pohon keramat lah apalah gitu, dibawa ke sini. Ya itu. Pakai macam-macam. Iya, masuk akal ya. Gitu. Nah, lu yakin gak itu kayu? Gue gak kepikiran kosong. lagi bang. Iya. Pasti dibawa ke situ. Nah, bawa ke situ ya itu. Makanya lu jangan aneh, jangan kaget di sini. Beda kalau sama kerja di partai lain mah. Kayu loh. Pas lu dengar kan isu-isu orang katanya ini penghuninya di pohon anu. Ya kan di pohon ini beringin apa segala. Bener. Pohon beringin ini, Ya kan? pohon ini. Potong lah. Bawa ke pabrik, dibikin triplek. Nah itu. Kata saya, iya juga sih. Makanya kebanyak kejadian kecelakaan karyawan di situ. Bener. Dari tadi gue gak kepikiran gara-gara itu ya angker. Iya. Di situ ya masih ya, makanya lu jangan kaget. Kok bisa gini? Kok kenapa lu kita sebagai security kok bisa ketemu kayak gini? Ya itu, kita ini produksi apa? Kayu. Terus gimana? Abis itu tetap resign tapi? Ya itu saya pasti abis cerita sama Mas Budi gitu, turun jaga paginya saya suruh resign di situ. Ya alhamdulillahnya itu enggak pernah nemu itu lagi. Nah, Bang Nur, ini kan tadi udah cerita panjang lebar sambil ya pokoknya udah cerita lengkap pengalaman-pengalamannya Bang Nur ya, sampai Bang Nur resign tuh terakhir. Pernah nggak ngobrol-ngobrol sama Bang siapa tadi? Bang Budi ya? Nah, pengalamannya dia yang pernah dia alamin kan dia udah lama di situ ya, jadi karyawan lah terus sampai dipindahin ke security. Pernah nggak ada kejadian yang dialamin sama dia yang paling serem nih, versinya dia nih, yang nggak pernah abang denger? Paling dia cerita waktu di misi karyawan. Misi karyawan. Yang paling serem aja satu nggak apa-apa. Yang apa ya? Gue yakin banyak kan. Ada sih, dia sering sering cerita ke saya. Tapi yang dia paling takutin itu, yang bocah kecil api itu. Oh itu udah lama. Dia udah lama, dia dulu karyawan, sering tidur di pos 2 kan, gitu anak presiden, dia ngebes di situ. Dia jaga pas di kantin. Biasa dia lagi tulis-tulisan gitu kan sama temannya. Dia ngeliatnya apa coba? Kata dia ceritain. Gua gitu dong Nur. Kalau itu bocah api pasti netes dong apinya ke gua. Dia enggak di depan muka gua begini. Anjir. Mulai gimana lu coba? Mending kata dia, menitnya begini. Di tangan begini tangannya. Dia tidur kan begini tidur. Ya tidur begini. Itu kaki tangan dia udah kayak mau nindihin begitu. Gue mau lari kemana? Kalau mending kalau dia begini gue bisa ke kanan kabur. Gila deh. Kalau begini ini begini. Itu api kan. Dia ngelihat cerita dia itu api. Coba lu misalkan obor lu gini, pasti kan ada netesannya kan. Ini api loh begini. Mas itu rasanya gak panas nggak? Enggak panas. Enggak panas. Oh ya, ini kan tadi kan sempat kesebut sama Bang Nur nih. Katanya beberapa kali ada kecelakaan kerja kan di situ, makanya ada kecelakaan kerja. Memang kecelakaan kerja itu biasanya disebabkan karena ngelanggar keselamatan kelalaian KKJ kerja. ya. Iya. Ada nggak emang kecelakaan kerja yang nggak masuk akal, yang memang ya orang ini udah safety nih kerjanya, tapi tetap kejadian kayak gitu karena memang kejadian di luar logika gitu lah. Ada nggak? Kalau itu cerita yang karyawan siapa namanya ya, dia bisa kerja, sebut aja A lah. si A gitu contohnya itu ya, bisa nggak tahu lagi namanya. Ya nggak apa-apa. Dia kalau kasarnya kerja udah lama, dia mahir lah motong kayu stick. Oh dia di bagian produksi nih. Kaso ya balok produksi itu bisa sangat gitu kan. Oke. Kita bingung gini,
kejadiannya itu saya bingung sampai sekarang. Yang cerita dari Mas Budi. Tahu tangannya buntung. Loh. Tapi itu gak kena mesin. Gue sih ada besi gerinda gitu kan, potongnya gitu kan. Kan begini dia. Safety kan. Tapi kok buntung tangannya? Ditanya kan. Nah, itu lama kan, baru saya masuk, dicerita, saya tanya tuh. Itu cerita gimana sih lu bisa gitu? Gue gak tahu, Pak. Itu udah buntung nih posisi? Buntung segini. Iya, ini sih. Aku belah ya, jempolnya. Ya udah lepas. Itu kan masih itu enggak. Lalu gimana ceritanya? Jadi dia begini, motong kayu biasa. Kayak biasa. Ya kan alat potong tengah kan, soalnya muter di tengah kan. Tangannya di kiri kanan, jauh nih. Dia lagi motong. Terus? Atau hilang jarinya. Kalau dia baru sadar, pasti seenggaknya kerasa dong. Sakit. Karena mesin itu kan, ya set gitu. Ini tahu hilang aja. Dia lihat begini, jarinya hilang satu jempolnya, pingsan dia. Oh dia nggak sadar? Nggak sadar, udah gini, lihat gini nggak ada, hilang langsung. Nggak ada jempol segini langsung pingsan dia. Oh, kayak Sok kan, namanya udah nggak ada satu jarinya. Kayak cerita ini yang di kampus gue cuy. Yang ada bang, gue juga dulu kan mesin kampus. Ada dosen gue ngalamin kayak gitu. Gue pernah gue ceritain gue di podcastnya Radit kok nggak salah, pernah gue ceritain waktu itu ya. Kayak gitu juga kejadiannya sama, nggak sadar. Nggak sabar tiba-tiba jarinya udah habis aja. Iya, gitu hilang langsung gatal. Iya. Nah itu maksud gue tuh. Itu kan nggak masuk akal. Iya, seenggaknya kalau kena, kita kan kulit kegeser kerasa, dikit, kan? kerasa dong. Pasti narik refleks dong. Iya. Panas aja berasa, apalagi itu kan tajam. Iya gini aja. Tahu pas gini hilang pingsan. Nah. Saya tanya, terasa sakit nggak? Ya nggak tahu, pas dia lihat jarinya hilang pingsan. Gue nggak inget. Gue Dia tahu nggak di rumah berasa sakit. apa-apa ya? Iya. Tahu gue di rumah sakit. Nah, itu. Mulai diperban. Itu maksud gue tuh kejadian yang emang nggak masuk akal bang. Nah itu Mas Budi aja yang ngasihnya bingung. Ini kronologinya gimana? Masa iya katanya segini kok dia nggak kerasa gitu kan? Emang ada. Itu sama bang kejadiannya aja. kayak dosen gue dulu di kampus kayak gitu juga. Dia malah dua jari yang hilang. 2 jari yang hilang. Waktu itu 2 jari yang hilang. Itu gerinda malah. Jadi dia bukan motong, ngasah harusnya. Gerinda asah. Iya, gerinda asah. Kalau itu kan potong tuh, potong kayu. Ini gerinda asah. Coba bayangin ngasah. Bener-bener jari keasah gimana dah? Iya. Kebayang saya tahu saya kebayang itu, saya kebayangin temen yang tadi PT Kayu aja kayak dia lagi anteng aja fokus. Set. Tahu hilang satu pingsan. Itu karena gak ada yang tahu dia pingsan. Yang ini hilang jempolnya. Pas lihat gubrak gitu, kelihat itu pingsan sih ini. Diangkat ini darah mulu. Kayak kesirep deh ya berarti ya. Emang kalau di pabrik-pabrik kayak gitu harus banyak hati-hati sih kerja ya. Kayak wajar sih namanya kayu. Karena Karena ada isinya. nggak cuman kita doang yang di situ kan, ada jin dan sejenisnya yang memang harus kita waspadai kalau lagi bekerja gitu ya. Iya. Jangan sampai ngelamun lah, pokoknya jangan ngelamun lah. Harus tetap fokus, stay fokus. Apalagi depan mesin ya, terutama buat teman-teman yang sahabat lonceng di rumah yang kerja depan mesin, tetap safety, ikutin protokol KKJ segala macam, jangan sampai ada kejadian kecelakaan kerja lagi, nggak enak ya bang ya. Nggak, itu mah nggak enak lagi resikonya. Karena banyak banget kejadian di pabrik itu, nggak ada habis-habis ya, pasti ada aja kasus. Pokoknya hati-hati lah ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Nur ya tentang kejadian horor yang dia alamin di pabrik kayu yang ada di Cikarang. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Nur, Bang. Thank you banget ya. Makasih banget udah nyeritain ini. Thank you ya Bang ya, udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget. Oke, lancar terus. Sekarang kan masih aktif nih, berarti jadi security ya. Masih. Lancar terus kerjaannya, moga nggak nemu-nemu yang gitu-gitu Amin. lagi. Aman lah yang sekarang aman ya. Sekarang aman. Rame sekarang nggak kayak dulu. Rame ya sekarang pabriknya. Iya, Nah. alhamdulillahnya. Dan buat sahabat lonceng nih yang pengen cerita langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Nur ini, atau teman-teman security juga yang nonton video ini kebetulan punya cerita juga, itu caranya bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu, atau link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Nur juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.